kau jangan pacaran, karena ayah dan mama dulu tidak ada mengenal perempuan. Suaranya aja ku dengar, suara macam anak gadis, pas ku tengok rupanya nenek-nenek. Kalau Ustaz Somad itu ngomongannya ceramah, memangnya dia lahir langsung tua? Dia kan pernah juga muda dulu. Waktu di Mesir masa dia nggak ada pacaran? 2002, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. Inilah orangnya Abdul Somad selama di Mesir, tidak ada pacaran. Kenapa Ustaz tak pacaran? Tidak dapat. Kalau kalian tak percaya, tanya sama senior saya. Itu ada namanya Dr. Fakhrul Razi dari Maroko. Kenapa tak dapat di Maroko, Pak Ustadz? Mahasiswanya 30 orang, perempuan 1. Persaingan ketat. Cewek Maroko kan banyak, Pak Ustadz. Orang Maroko mancung, matanya biru, rambutnya pirang putih. Menengok kita, di saat tengok ini orang apa bukan gitu. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi adik-adikku kalian serius saja belajar. Tamat kelas 6 nanti 6 tahun kan? Saya tahu, cuman pura-pura nanya aja. Soalnya kalau orang udah bosan mendengar ceramah, pas tanya 6 tahun kan, dia diam aja, terserahlah mau berapa, yang penting cepat selesai. Setelah tamat kalian 6 tahun di Jemala Amal, kalian terbang sejauh mata memandang. Di antara kalian nanti akan ada yang dapat beasiswa dari McGill, Kanada. Akan ada yang dapat beasiswa dari Harvard University. Akan ada yang mendapat beasiswa dari ANU. Apa ANU itu Pak Ustaz? Australian National University. Kenapa Ustaz tidak ada menyebut Universitas Al-Azhar, Ummul Qura Makkah? Karena bagi anak Jemala Amal itu sudah biasa, seperti pulang ke kampung sendiri. Ratusan ribuan alumni Jemala Amal yang terbang menuju Al-Azhar Kairo. S1 Al-Azhar, S2 Jerman, S3 Australia. Alumni Jemala Amal Dr. Riza. Tolong berdiri Dr. Riza. Itu ya orang. Ganteng kan? Macam Sanjay Dud. Duduk Dr. Riza. Senang tak kenal dengan Dr. Riza? Doktor, LC, MA, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Tapi Bapak Ibu, ada kabar yang kurang mengenakan. Dia udah nikah, tapi baru sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita tanam sekarang, itulah yang akan kita tuai nanti. Padi yang sedang kita tanam ini, padi, insya Allah kita akan menuai padi. Berasnya tidak dimakan wereng, insya Allah. Jaga dengan baik Bapak, cari makanan yang halal, antarkan ke anak kita. Jangan anak kita kasih makan riba, makan sogok, makan riswah, makan haram. Susah para abi, para abu, para tengku, para ustadz mengajar anak kita. Kenapa anak-anak ini mereka masih fokus? Tak tahu saya, entah karena dipaksa ustadznya, tapi yang jelas bolak-balik mereka katakan tidak. Itu berarti mereka tak bohong. Mereka serius karena mereka dikasih makan halal oleh orang tuanya. Jadikanlah anak-anakku ini semuanya anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Saya nggak mau anak saya masuk pesantren Pak Ustadz. Kenapa? Di pesantren anak saya nggak pernah olahraga, cuma ngaji. Datanglah ke Jemala Amal, tiangnya masih berdiri. Tiang apa ini? Mungkin basket. Anak Jemala Amal olahraga, bercocok tanam, bertani, beternak. Ustaz tahu dari mana beternak? Itu sarang waletnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pondok pesantren ini sudah lama berdiri, alumninya sudah kelihatan. Maka jangan sampai kita seperti ayam mati di lumbung.
padi. Kenapa ayam mati di lumbung padi? Karena tidak mau menggunakan paruhnya untuk mencotok padi makan. Jadi kalau ada orang sekitar ma'had Dayah Jemalah Amal, anaknya tidak tahu mengaji, tak bisa baca kitab, tidak tahu nahwu, tidak tahu shorab, tidak berbakti kepada orang tua, itulah orang yang paling rugi. Betul? Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke Jemalah Amal, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, sudah saya kasih tahu, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu tak mau tahu, siap-siaplah kau akan punya anak. Anakmu nanti menjadi orang kaya, tapi dia meletakkanmu di panti asuhan karena dia tidak pernah diajarkan birrul walidain. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Menyembahlah kepada Allah. Setelah Allah, wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang. Maka tunjukkan prestasi anakku. Jangan sensasi, tunjukkanlah kemuliaan akhlakul karimah. Kata Ustaz Somad, kalau anak kita di pesantren dia sholat. Anak saya Pak Ustaz jam 7 pagi nggak bangun-bangun. Bangun, kenapa nggak? Rupanya dia udah bangun tahajud langsung sholat subuh. Orang tuanya yang nggak bangun tahajud. Anak saya Pak Ustaz luar biasa Pak Ustaz. Apa luar biasanya Bu? Waktu libur kemarin sekolah, saya tengok dia sholat duha, tapi agak aneh sedikit Pak Ustadz. Apa anehnya? Pakai kunut. Kira-kira mazhab apa tuh ya Pak Ustadz? Jam berapa dia sholat Bu? Jam 7. Itu bukan duha pakai kunut Bu, itu subuh kesiangan. Anak-anakku nanti kalau kalian pulang, ada Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus. Kebetulan ini ada santri dari Jemalah Amal hadir bersama kita. Keberuntungan bagi masyarakat. Maka saya sebagai RT, RW, Kades, Kadus, Pak Lurah ingin meminta dia kultum. Maka kalian jangan menolak, pede, berdiri. Tapi saya malu Pak Ustadz. Kalian latihan muhadharah. Ada muhadharah kan? Ada. Saya pernah hadir dibawa Pak Bupati. Sampai di situ protokolnya anak KKN semester 6 berdiri dia di masjid, as nggak pernah latihan ngomong di depan orang, gemetar. Tapi anak Jemalah Amal bahasa Inggris, bahasa Arab ada direkam tadi, ada direkam, masukkan upload ke channel. Supaya apa? Ditengok orang, supaya orang tahu pesantren jangan masukkan anak ke Dayah. Dayah itu tempatnya teroris, Dayah itu tempatnya radikal. Dayah, Indonesia ini merdeka melawan Belanda itu karena ulama dan Dayah. Orang Dayah lah yang mengajarkan kalau mati syahid. Siapa yang meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan hartanya, mati, maka dia mati syahid. Rumah itu kelihatan atau tidak? Kelihatan, itu rumah kelihatan. Anak sama istri kelihatan atau tidak? Kelihatan. Surga kelihatan atau tidak? Tidak. Nikmat surga kelihatan atau tidak? Tidak. Meninggalkan yang kelihatan demi yang tidak kelihatan, itu berarti gila. Maka Snok Orgronje yang ditugaskan dari Amsterdam, Leiden, Belanda datang ke bumi Nangro, Aceh, Darussalam memberikan nasihat kepada Belanda. Orang Aceh yang meninggalkan anaknya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya demi mati syahid, orang gila. Maka atas usul Snok Orgronje dibuatlah rumah sakit jiwa di Pulau Sabang untuk menangkap orang-orang Aceh yang dianggap gila, dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi mereka tidak pernah berhenti berjuang. Mereka berteriak mengejar Belanda, serbu! Akhirnya Belanda pun lari pulang, tunggang langgang lintang pukang. Yang tinggal sekarang terong Belanda. Makanya kalian kalau memang sakit hati betul sama Belanda, gak usah lagi ngejar Belanda. Cukup kalian pergi ke warung pesan terong Belanda. Habis itu, hai serbu! Perjuangan Dayah sekarang tidak lagi berat seperti dulu. Maka belajar yang serius.